Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan pertama dalam pembahasan bab gelombang bunyi. Dan kali ini subbab yang akan kita bahas adalah 1. Mengukur cepat lambat gelombang bunyi di udara. 2. Mengukur cepat lambat gelombang bunyi pada zat cair. 3. Mengukur cepat lambat gelombang bunyi dalam zat cair. Yang keempat, mengukur cepat lambat gelombang bunyi dalam gas. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang pertama. Gelombang bunyi. Pertama, mengukur cepat lambat gelombang bunyi di udara. Di udara dengan di gas itu beda. Udara itu bebas, tidak bisa kita atur, tapi kalau dalam gas itu bisa kita atur tekanannya, suhunya, volumenya dan sebagainya, ya. Ini peralatannya. Alat dan bahan: 1. Tabung resonansi. 2. Garpu tala. 3. Air. 4. Bejana. Tabung resonansi itu adalah ini, ya. Ini adalah kaca, ya, yang atas dan bawahnya itu berlubang. Ya, tidak ada yang ditutup, ya. Yang ditutup hanya yang bagian tepi saja, ya. Ini berlubang. Sama, ini bendanya satu aja ini, ya. Benda ini terus ditarik menjadi gambar ini. Lalu garpu tala ini, garpu talanya cuma satu, ini kok gambarnya dua, ya, peristiwa 1, peristiwa 2, ya. Lalu air, ini air. Lalu keempat adalah bejana. Ini bejananya itu yang ini, tempat air ini, bejana, ya. Terus ini udara dan tabung yang panjangnya tertentu, misalnya L1 ini, ya. Ini peristiwa yang pertama. Kedua, L2 ini, ya. Itu ikut bergetar dengan kuat akibat garpu tala bergetar. Jadi garpu tala ini digetarkan, udara yang ada di sini itu ikut bergetar. Begitu pula ini digetarkan, udara yang ada di dalam tabung ini ikut bergetar, ya. Saat keadaan awal ini, terjadi dengungan kuat, suara keras oleh udara yang ikut bergetar. Jadi udara ini ikut bergetar bersama garpu tala pada gambar kiri atas. Jadi ini kiri atas ini. Saat itu panjang kolom udara itu L1. L1 ditambah X itu ada 1/4 lambda, ya. Berarti L1 adalah 1/4 lambda dikurangi X, ya. Itu. Jadi nilai X itu sangat kecil bila dibandingkan lambda. Maka dalam operasi penjumlahan dapat diabaikan. Jadi X itu sangat kecil, ya. Jadi isinya ini 1/4 lambda, ya, dikurangi X. Kemudian peristiwa yang kedua itu yang ini, ya. Kemudian pada tabung resonansi ditarik vertikal ke atas. Jadi ini ditarik ke atas, gambarnya jadi ini, ya. Ditarik, tidak terjadi dengungan keras, terus ditarik, terjadilah dengungan keras, ya. Kemudian tabung resonansi ditarik vertikal ke atas.
itu pada gambar kanan atas. Terjadilah dengungan kuat oleh udara yang ikut bergetar bersama garpu tala, ya. Itu panjang kolom udaranya L2-nya ini adalah semuanya dikurangi X, ya. Semuanya itu berapa? Ini ada setengah gelombang. Setengah gelombang ditambah seperempat, berarti ada 3/4 gelombang dikurangi X, itulah L2. Jadi ini 3/4 lambda dikurangi X, itulah L2. Dengungan yang kedua dan seterusnya. Nanti kalau terus ini digetarkan, kemudian ditarik lagi, terjadi dengungan lagi, yaitu L ketiga, ya. L3 itu 5/4 lambda min X, ya, dan seterusnya. Ini peristiwa ini yang disebut resonansi, itu ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar. Ini udara ini ikut bergetar karena benda lain bergetar. Jadi itulah peristiwa resonansi di percobaan ini, ya. Bisa resonansi itu terjadi pada manusia, benda lain bergetar ikut bergetar. Bisa terjadi pada kaca jendela kita, ikut bergetar karena ada petir yang bergetar, ya. Itu. Oke, resonansi paham, ya. Ini 1/4 lambda, ini 3/4 lambda, 1/4 lambda, jadi 1, 3, 5 dan seterusnya, ya. Itu panjang kolom udaranya. Ini berikutnya selisih antara panjang kolom udara kedua dengan yang pertama adalah yang kedua itu adalah 3/4 dikurangi 1/4 lambda, ada setengah lambda. Ada setengah lambda, ya. Kalau begitu lambdanya, ya, ini setengah pindah ke sana, ya. Pindah ke sana menjadi 2L, yaitu karena L1 dan L2 dapat diukur, maka lambda dapat ditentukan, ya. Dan frekuensi yang digunakan adalah sama dengan frekuensi garpu tala, sehingga kecepatan bunyi di udara dapat ditentukan sebagai berikut, ya, bahwa V sama dengan F, frekuensi, ya, F kali lambda. Atau kalau diambil hasil pengukurannya, V sama dengan 2 F kali 2 kali delta L. Delta L ini kan bisa kita temukan sendiri, ya. Nah, itulah makanya kecepatan gelombang bunyi di udara dapat ditentukan. Oke, kita menuju ke problem untuk menguatkan ilmu yang kita miliki, ya. 1. Pada percobaan resonansi menggunakan garpu tala dengan frekuensi 340 Hz. Saat terjadi pengerasan bunyi pertama, ya, panjang kolom udaranya 25 cm. Dan saat terjadi pengerasan atau resonansi bunyi yang kedua kalinya, panjang kolom udara itu 75 cm. Tentukan A. Panjang gelombang bunyi di udara saat itu, ya. Lalu B. Kecepatan gelombang bunyi di udara saat itu. Ini panjang kolom udara, ini kecepatannya, ya. Penyelesaiannya A. Delta L tadi kita kenal setengah lambda, maka lambda sama dengan 2 kali
2 kali berapa? Delta L ini. 2 kali delta L. Maka lambda sama dengan delta L-nya 0,25 ini. Delta L-nya itu 0,25. Maka lambda sama dengan 1 meter ya. Jadi ini lambda sama dengan 2 kali delta L. Ini delta L ya. Maka lambda itu dapat ditemukan 1 meter. Oke, kita cari yang kedua, B. V sama dengan F frekuensi kali lambda ya. V sama dengan F kali lambda ya. F-nya berapa? F-nya berapa? Maka di sini 340. Di situ lambdanya adalah 1. Maka V dapat ditemukan kecepatan gelombang bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per sekon ya. Itu kecepatan pada suhu udara saat itu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Problem berikutnya, frekuensi sumber bunyi yang digunakan pada percobaan resonansi 510 Hz. Saat terjadi resonansi bunyi yang kedua, panjang kolom udara pada tabung resonansi 0,5 meter ya. Tentukan A, panjang kolom udara saat terjadi resonansi bunyi yang pertama ya, yang dicari panjang kolom udara ya. B, panjang gelombang bunyi lambdanya. C, kecepatan gelombang bunyi ya. Nah, ini langsung tulisannya ya. Dibandingkan aja, L2 dibanding L1 sama dengan 3/4 lambda dibanding 1/4 lambda ya, sama dengan 0 ini 0,5 dibanding L1 sama dengan 3 dibanding 1 ya. 3 dibanding 1, 3L1 sama dengan setengah ya. Tuh, maka L1 sama dengan 1/6 meter gitu ya. 1/6 meter itu adalah L1, panjang kolom udara pada saat terjadi resonansi yang pertama kali ya. B, L2 berapa? L2 sama dengan 2K-1 kali 1/4 lambda, atau boleh delta L sama dengan setengah lambda ya. Delta L-nya setengah ya, dikurangi 1/6 sama dengan setengah lambda. Maka lambdanya dapat diukur besarnya adalah 2/3 meter. 2/3 meter nah, itu ya. Atau boleh pakai sini setengah meter, 2 kali 2 kali ini ya, pengerasan yang kedua dikurangi 1 kali 1/4 lambda ya. Ini 4/2 itu setengah sama dengan 3 kali lambda ya. Ini 4 dikurangi 1 ya, 3 berarti ini kan sudah dipindah ke atas, ini 4-nya ini ya, 4/2 kali lambda. Nah, ini lambdanya ada 2/3 meter, sama ya dengan ini. 2/3 meter.
Lalu yang C, kecepatan gelombang bunyi di udara. V sama dengan lambda kali F. V sama dengan 2/3 kali 510, maka V-nya ada 340 meter per sekon. Jadi kecepatan gelombang bunyi di udara itu 340 meter per sekonnya. Itu ya. Terus lanjut. Nah, sekarang kalau tadi di udara, sekarang dalam kecepatan gelombang bunyi pada zat padat. Ya, ini di rel kereta api boleh, telepon-teleponan dengan menggunakan benang boleh ya. Jadi banyak ini contohnya ya, informasi bahwa V sama dengan akar E itu adalah modulus yang, Rho itu massa jenis zat padatnya ya. Ini terus kita terapkan dalam problemnya. Problem 1, batang logam campuran memiliki modulus elastis 9 kali 10⁻10 Newton per meter persegi. Massa jenis logam tersebut 10 gram per sentimeter kubiknya. Besar kecepatan gelombang bunyi pada logam ini adalah V, penyelesaiannya ya, V sama dengan akar. Ini harus diisi ini. Nah, ini ya, rho-nya juga nanti diisi. Lalu ini sama 9 kali 10, ini diisi 9 kali 10⁻10, rho-nya adalah ketemu 10 ya. Ini diisi dulu berapa ini, maka rho-nya itu 10 kali 10⁻³ ya, dibagi 10⁻³, berarti ada 10 ya, ada 10 di sini. Maka V-nya di sini adalah sama dengan 3000 meter per sekon. 3000 meter per sekon. Jadi kecepatan gelombang bunyi di dalam zat padat itu lebih cepat ya, lebih cepat daripada di dalam udara ya. Di udara tadi kan cuma 340 ya, ini 3000 meter per sekon. Jadi cepat lewat zat padat itu. Nomor 2, cepat terlambat gelombang bunyi dalam tembaga itu 3550 meter per sekonnya. Massa jenis tembaga 8,9 gram per sentimeter kubik. Berapakah modulus yang tembaga itu ya? Langsung rumusnya biasa itu ya. V sama dengan akar modulus dibagi rho ya, seperti di sini sama. Lalu di sini diisi 3550 sama dengan akar modulus per rho ya. Ini diisi dipangkatkan 2 karena membuang akar, jadinya dipangkatkan 2, ini jadi angka biasa yaitu E per 94 ya. Maka modulus yangnya itu adalah 1,1 kali 10⁻8 ya. Tuh, 1,1 kali 10⁻8 Newton per meter persegi.
gitu ya. Itu hasilnya, ini hasilnya. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, kecepatan gelombang bunyi dalam zat cair. Pernah toh kita kalau menyelam dalam air, kita memukul-mukulkan batu, maka teman kita yang jauh itu mendengar seperti ada pukulan-pukulan batu gitu ya. Maka kecepatan bunyi dalam zat cair ya lebih cepat dibandingkan udara ya, tapi lebih lambat bila dibandingkan zat padat ya. Informasi dulu, V sama dengan akar modulus Boole dibagi massa jenis zat cair. Wah, massa jenis zat cair itu dipengaruhi juga oleh suhu. Nah, gitu ya. Langsung problem 1. Massa jenis air ya, ini pada suhu tertentu 1 gram setiap centimeter kubik, memiliki modulus Boole sebesar 2,0736 kali 10⁹ Newton per meter persegi. Berapakah kecepatan gelombang bunyi dalam air? Ya, itu. Terus tinggal ngisi itu modulus Boole-nya 2 ke akar 2,0736 kali 10⁻⁹ dibagi 1000 ya, dalam satuan yang gede nih 1000 ya. Ini 1000 kalau dalam satuan kilogram per meter kubik ya. Maka V dapat ditentukan besarnya kecepatan gelombang bunyi 1,44 kali 10⁻⁴ 1,44 kali 10⁻³ meter per sekon ya. Tuh, lebih cepat dibandingkan di udara karena udara itu renggang ya. Oke, yang kedua, besar manakah kecepatan gelombang bunyi dalam air pada suhu 0 derajat dengan dalam air pada suhu 4 derajat. Nah, ini volume, ini V besar, ini bukan velocity, V volume, satuannya meter kubik ya. Kita lihat nanti di suhu 0 dengan di suhu 4 derajat ya. Ya, kita lihat massa jenis saja. Air kalau pada suhu 0 itu volumenya sekian. Kalau pada suhu 4 derajat itu volumenya paling kecil. Awas, massa jenis adalah massa dibagi volume. Volume yang paling kecil adalah suhunya 4 ya. Sedangkan 0 derajat dengan 8 derajat itu sama ya. Loh, sama. Berarti massa jenis air yang paling gede itu adalah suhu 4 derajat ya. Tuh. Kita lihat di sini. Rho A dibanding Rho B, Rho A dibanding Rho B itu sama dengan M dibagi VA, volume itu V besar ini, volume dibanding M per VB, volume pada saat B ya. Ternyata Rho A itu lebih besar dibandingkan, lebih kecil ya, Rho B itu paling gede. Massa jenis yang paling gede adalah saat di B pada saat, sehingga diperoleh VA kecepatan ini
volume tambah kecepatan sehingga diperoleh VA. Oh, ini volume. VA lebih volumenya sehingga diperoleh VA kecepatannya ya. Kecepatan waktu di A, kecepatan ini, kalau ini kecepatan ini kecepatan, ini volume ya. Massa jenis adalah massa per volume. Berarti VA itu lebih kecil dibandingkan VB ya. VA itu lebih kecil dibandingkan VB. Karena VA itu renggang, VB itu padat. Ya, itu ya. B, rho C dibanding rho B sama dengan M, volume VC dibanding VB, VC dibanding VB, sehingga diperoleh VC itu kecepatan di C itu lebih besar dibandingkan kecepatan di B. Karena massa jenis, karena ini rho C itu lebih kecil dibandingkan rho B. Rho C itu lebih kecil dibandingkan rho B, sehingga akibatnya VC lebih besar dibandingkan VB ya. Oke, baiklah, kita menuju ke berikutnya, yaitu kecepatan gelombang bunyi dalam gas. Ini ya, dalam gas. Ini informasi saja ya. V sama dengan akar rho A, konstanta Laplace, tekanan gas, massa jenis gas ya. Ini konstanta Laplace, P tekanan gas, rho massa jenis gas. Berdasarkan teori kinetik gas ya, PV ini PV volume maksudnya ya, per T itu sama dengan NR, sehingga P itu dirumuskan NRT per volume. Ini ya, volume huruf gede nih, nanti tolong ini dirubah volume volume ya tuh. Terus yang kedua, rho M per V volume ini volume ya. Ini rho sama dengan N M per volume. Ini volume ini ya, volume. Maka dengan menggabungkan persamaan ini 4, menggabungkan itu akhirnya diperoleh dalam persamaan itu V sama dengan akar R besar kali T ya, R besar kali T seperti ini, R T ya per M ya, ini per M besar ya, per M besar. Oke, maka R itu konstanta gas umum, ini nilainya ini. M massa relatif gas, T suhu mutlak ya, Kelvin. Oke, tuh teori kinetik gas. Lanjut, apakah gelombang bunyi berubah bila A
gas mengalami proses isobarik, ya. B. Gas mengalami proses isokorik. C. Gas mengalami proses adiabatik. D. Gas mengalami proses isotermik. Apakah kecepatan gelombang itu berubah? Ya, oke. Di mana kecepatan itu ada suhunya tadi kalau kita lihat, ya, ada suhunya tadi, ya. Akar gamma RT per M massa relatif, ya. Ada T-nya itu, ada T-nya. Kita lihat lagi. Ini kita lihat yang mengalami ada perubahan suhu, ini ada. Gas mengalami proses suhu, ini ada. Adiabatik suhunya juga berubah. Ini suhunya yang tetap, ini ya. Kita lihat ini penyelesaiannya, ya. Penyelesaiannya di situ delta P isobarik itu delta P-nya isobarik itu artinya tekanannya tetap. Tekanan tetap berarti ini kecepatannya berubah. Karena yang berubah kan tekanannya, suhunya berubah, ya. Karena kecepatan ada hubungannya dengan perubahan suhu. Ini mengalami perubahan. V berubah sebab delta T itu ada, tidak nol, ya. Terus B isokorik volume. Ini V, ini V gede, volume. Salah ketik. B saat delta V volume itu 0, itu ini kecil, kecepatannya mengalami perubahan sebab delta T-nya ada, ya. Kalau delta T ada, ini jelas mengalami perubahan, ya. Karena ini delta V volume 0, ya. Kemudian C, gas mengalami proses adiabatik. Apakah proses adiabatik itu perubahan suhunya ada? Ada. Delta Q itu 0, itu adiabatik. V itu ada, ya, berubah karena delta T-nya ada. Sebab delta T-nya ada, tidak 0. Baru yang terakhir, saat delta T isotermik, delta T-nya 0, V tidak berubah, tetap, ya. Delta V, velocity-nya tidak berubah sebab delta T-nya tidak berubah. Sebab delta T-nya tidak berubah atau 0. Gitu ya. Sebab-sebabnya di sini sudah ada. Ini berubah. Velocity-nya berubah. Velocity-nya berubah. Penyebabnya delta T-nya 0. Delta T-nya ini tidak berubah, ya, karena delta T-nya 0. Itu ya. Sebabnya sudah tahu dah bahwa kecepatan itu dipengaruhi suhu. Ini saja suhunya tidak berubah, akhirnya kecepatannya tetap. Oke. Yang kedua, berapakah perbandingan kecepatan gelombang bunyi dalam gas hidrogen dengan dalam gas oksigen pada suhu yang sama? Oke. V hidrogen dibanding V oksigen
Kalau ini asli kecil memang velocity ya, sama dengan akar nih ya, RT ini rumusnya hidrogen. Nah, RT ini adalah oksigen, maka ini bisa hilang nanti ya, ini dan ini hilang, ini sama suhunya ya, oksigen pada suhu yang sama, berarti RT hilang, M0 ini gamma hilang, gamma hilang, ini tinggal satu, ini tinggal satu kali ini saja, M hidrogen masukkan di sini, M oksigen taruh di sini ya. Ini diisi angka, kalau hidrogen 2 ya, kalau oksigen 32 ya. Oksigen itu kan O2, berarti ada 16-nya ada 2 ya. Maka diperoleh di sini ya, 2, yang di sini 2, ini juga 2, berarti di sini 4 dibanding 1 ya, 4 dibanding 1. Oke, sudah paham ya. Lanjut nomor 3, kecepatan gelombang bunyi gas helium sama dengan kecepatan gelombang bunyi gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius ya. Pada suhu itu mereka kecepatan sama, gelombang bunyi itu. Berapakah suhu gas helium? Ya. Oke. VHE dibanding V oksigen sama dengan akar gamma RT1 helium akar gamma RT2 oksigen ya. Ini kecepatannya sama ya, 1 dibanding 1 sama dengan akar T1 per T1/2 karena helium ya, maka ini T-nya 300, ini jadikan Kelvin ya, 300 Kelvin per 32 ya. Awas, dalam akar kebetulan ini 1, maka T1 sama dengan 18,75 Kelvin ya, 18,75 Kelvin. Oke, begitu. Demikian pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu dawai bergetar sebagai sumber bunyi ya. Ini banyak alat-alat musik yang menggunakan dawai yang digetarkan sehingga menghasilkan sumber bunyi. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga semangatnya tetap tinggi untuk belajar, dan mudah-mudahan cita-cita kita tercapai ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.